Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Berbagi. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya membuat breakout room di Zoom meeting. Yang biasanya kalau kita sedang membuat pertemuan ataupun kita sedang mengajar online, akan kesulitan kalau kita meminta anak-anak untuk diskusi. Nah, breakout room ini sangat bermanfaat sekali untuk kita membuat kelompok-kelompok kecil di kelas kita atau di pertemuan kita agar mereka bisa membuat diskusi lalu nanti kembali lagi ke kelas besar untuk mempresentasikan diskusinya. Bagaimana cara buatnya? Oke, kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, kita harus masuk ke dalam halaman zoom.us-nya. Lalu kita sign in. Nah, syaratnya harus sign in dulu ya. Kita setting dari awal. Nah, kita sign in with Google. Di sini kita buat dulu schedule meetingnya. Misalnya saya buat kelas belajar berbagi. Kelasnya dan kelas belajar berbagi meeting. Kalau jamnya jam 7. Nah, di sini masih 40 menit karena saya masih pakai yang basic. Tapi insyaallah nanti ke depan saya akan coba buat lagi. Saya akan coba buat lagi bagaimana caranya kita membuat Zoom meeting ini bisa lebih dari 40 menit. Nah, di sini kita atur hostnya menyalakan kamera. Tapi setelah di sini jangan dulu langsung di save, tapi kita atur dulu di setting. Setting kita akan mengatur breakout room-nya. Di mana letaknya ada di in meeting advance. Nah, di sini ada tulisannya breakout room. Biasanya kalau yang belum dia akan belum tercentang seperti ini, maka kita centang. Lalu di bawah juga kita centang. Nah, setelah dari sini baru kita ke in meeting basic. Lihat lagi, chat kita perbolehkan. Perlu nggak di save? Kalau saya tidak perlu ya. Terus prefer chat juga sudah ada. Atau saving chat saya tidak perlu. Lalu field transfer. Nah, ini yang sekarang cukup penting. Jadi kita bisa minta partisipannya, audiensnya, anak-anak kita di kelas, ketika sudah hasil diskusinya sudah selesai, boleh filenya ditaruh di sini. Jadi kita bisa langsung filenya di-share di kolom chat. Jadi nggak perlu lagi pakai aplikasi yang lain. Nah, ketika ini sudah oke, kita langsung keluar karena sudah otomatis dia tersimpan. Kita lanjut ke meeting yang tadi. Tadi sudah kita atur. Terus kita atur. Hilang ya. Kita buat lagi saja. Kita buat lagi. Tapi nama kelasnya belajar berbagi meeting. Oke, kita atur deskripsinya kalau memang ada. Jamnya kita atur, durasinya. Lalu di sini videonya untuk host dan partisipan menyala. Baru di sini kita checklist breakout room resign. Bisa buat roomnya di sini, tapi nanti juga di tampilan Zoom-nya juga bisa. Nah, ini kita save. Oke, sudah selesai. Kalau kita mau copy invitation-nya tinggal di sini ya. Kita klik copy lalu kita share ke teman-teman kita melalui media sosial yang lain. Nah, bagaimana sekarang pengaturan di tampilan Zoom-nya? Oke, kita langsung ke tampilan Zoom-nya. Tadi saya sudah buat satu room. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman semua, saya punya 3 partisipan termasuk saya sendiri sebagai host. Nah, di sini di bawah kita punya namanya kolom breakout room.
Selain ada record, ada share screen, ada chat, ada participant, ada security. Kita juga punya sekarang kolom breakout room. Kita klik di sini. Nah, karena kita mau bikin 2 breakout room, kita tinggal pilih di sini. Tapi kalau kita mau nambah, add room 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau recreate, ini kita kalau kita mau recreate-nya banyak ya roomnya, kita bisa pilih di sini misalnya 10. Oke, langsung seperti itu. Kalau mau nambahnya cuma satu-satu pakai add room, tapi kalau mau langsung banyak buatnya di sini saja, lebih enak ya. Terus di sini ada pilihannya, nanti anak-anak automatically atau manual. Saya lebih senang pakainya manual. Nah, kita tadi sudah kita buat. Nah, kita hapus misalnya karena saya hanya bertiga, saya hanya bagi ke dalam 2. Nanti ini kita hapus, kita sisa nanti 2 room saja. Setelah 2 room ini, lalu kita mau masukkan pesertanya, partisipannya. Dengan cara ini kita bisa kita rename ya, ternyata. Nah, rename misalnya kelas diskusi 1. Kita rename kelas diskusi 2. Oke, kita masukkan misalnya di sini. Saya masukkan yang pertama di sini, lalu yang kedua dia di sini. Oke. Kalau anaknya banyak tinggal kita pilih saja ya, karena tadi saya pilihnya manual. Tapi bisa pilihnya automatically juga bisa. Tadi automatically settingnya di sini. Tinggal klik automatically, dia akan otomatis tercampur dengan sendirinya. Nah, saya pilihnya manual. Setelah itu saya mau option untuk pengaturan waktunya. Misalnya saya mau pengaturan breakout rooms close automatically after 80 minutes, dan misalkan 5 menit ya buat diskusi saja. Terus countdown after closing breakout room-nya, set countdown-nya 10 detik timer. Oke, selesai. Kalau sudah, tinggal dibuka. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung minta mereka untuk jalan, ya. Oke, seperti ini. 1. Oh, dia masuk kelas diskusi 1. Misalkan saya mau pindah dia ke kelas diskusi 2. Dengan seperti ini. Nah, di sini otomatis mereka sudah masuk ke dalam kelas diskusinya. Terus si host bagaimana? Kita bisa masuk ke kelas diskusi 1. Saya berpindah ke kelas diskusi 1. Jadi si host ini bisa pindah ke manapun room yang dia inginkan. Nah, dia masuk ke kelas diskusi 1. Tadi hanya dengan tekannya. Gimana kalau saya mau pindah? Kita ke breakout room lagi. Saya leave dari sini. Saya keluar. Lalu saya mau pindah ke breakout room yang kedua. Misalnya di sini. Jadi si host ini bisa pindah dari satu breakout room ke breakout room yang lain. Karena memang host kan bisa mengatur segalanya ya. Nah, ini juga sudah ada. Oke. Nah, bagaimana kalau semua sudah selesai? Kalau semua sudah selesai, kita bisa langsung close all rooms. Nah, di sini ada waktunya 60 detik untuk memberikan waktu si peserta ataupun siswa kita untuk menyelesaikan diskusinya. Tapi kalau mau langsung ya bisa juga, tinggal return to main session. Nah, dia akan kembali lagi langsung ke halaman utamanya. Nah, begitu teman-teman semua, bagaimana caranya membuat breakout room. Sebenarnya sangat mudah sekali, dan ini bisa kita pakai walaupun ada di akun basic kita. Nah, mudah-mudahan setelah ini kalian bisa memaksimalkan fitur ini sehingga pertemuan yang kalian buat ataupun
kelas yang Bapak Ibu guru ajarkan bisa semakin menyenangkan dengan adanya tambahan diskusi berkelompok. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam pendidikan, salam belajar berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.